Baik, Om Swastiastu, Pak Kadek dan Bu Sudani. Om Swastiastu, Ibu. Swastiastu, Desi. Selamat malam, Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat malam, Bu. Sekarang Kabarnya Bu. baik. Nih, Bapak Ibu, dalam kegiatan coaching kali ini, izinkan saya di sini berperan sebagai supervisornya ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Ya, Di sini saya sendiri sebagai supervisornya, kemudian Bu Sudani berperan sebagai coach, kemudian Pak Kadek jadi coachnya. Iya, siap, Bu. Nih, Bapak Ibu, kita langsung saja ya. Iya, ya Ibu. Nih, Om Swastiastu, Bu Sudani. Om Swastiastu, Bu Desi. Bagaimana kabarnya Ibu? Sekarang saya sehat, Bu. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Ibu ya. Sekarang Ibu. Sebelumnya saya sampaikan dulu pada praktik coaching kali ini, ya saya bertindak sebagai pengamat, kemudian Bu Sudani bertindak sebagai coach, dan Pak Kadek bertindak sebagai coach ya Bu ya. Sebelum praktek coaching kita mulai, yang pertama akan saya amati adalah alur tirta, Ibu. Jadi mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah kompetensi coaching apa yang dimiliki oleh Bu Sudani. Terus, kalau boleh tahu ya Bu ya, pada kesempatan kali ini kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, Bu, untuk kesempatan kali ini kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti ada 3 kompetensi coaching ya yang akan Ibu kembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana yang secara spesifik yang ingin Ibu diobservasi? Baik, Bu, dari ketiga kompetensi tadi yang ingin saya diobservasi itu yang mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Yang ketiga. Berarti, apa indikator ketercapaian yang Bu Sudani inginkan dari mengajukan pertanyaan berbobot, Bu? Adapun yang ketercapaian yang ingin saya capai ya, Bu, melalui pertanyaan berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan coach untuk menggali potensinya, serta coach mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, Ibu. Nah, selanjutnya saya juga ingin agar coach mampu memunculkan ide-ide baru, Bu, yang bisa nantinya membantu coach dalam menangani permasalahannya, Bu. Baik Ibu, berarti Bu Sudani ingin nanti Pak Kadek sebagai coach bisa menggali potensinya dan mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru, Bu, nggih? Nah, iya Ibu, benar seperti itu, Bu. Oke Ibu, untuk waktunya saya persilahkan kepada Bu Sudani dan Pak Kadek untuk memulai praktek coachingnya. Nggih, Bapak Ibu, waktu dipersilahkan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Yang langsung ya Bu Desi. Nggih, Ibu, silakan. Baik, selamat malam Pak Kadek. Selamat malam, Bu Sudani. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Kadek? Baik, Bu. Sehat Pak Kadek ya? Sehat. Kalau Ibu gimana kabarnya?
Ya, Astungkara sehat juga Pak Kade. Nggih. Gini Pak Kade, tadi siang Bu Heti cari tiang Pak Kade, katanya Pak Kade nyari tiang ke ruang. Apa betul begitu Pak Kade? Nggih, betul sekali, Bu. Yang cari Ibu ingin Hmm. membicarakan permasalahan tentang muridnya. Kira-kira Ibu ada waktu nggak hari ini? Oh iya Pak, kebetulan saya hari ini lagi free Pak. Ya silakan Pak, Bapak mau bercerita apa mungkin yang bisa kita cari sama-sama solusinya Pak Kade. Nggih, Bu. Ini Bu, Tiang mau cerita tentang permasalahan murid Tiang di kelas 7F. Ada beberapa siswa yang itu tidak mau mengumpulkan tugas, Bu. Kemarin kan Hmm. Tiang memberikan tugas pelajaran IPA. Terus yang Hmm. cek ternyata ada beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Itu yang menyebabkan permasalahan di kelas itu, Bu. Oh begitu Pak Kade ya, berarti ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Banyak ya Pak Kade siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Ada 4 orang, Bu. 4 orang siswa Hmm. dari 36 siswa itu yang tidak mengumpulkan tugas. Ini kelas gemuk ya Pak Kade ya 36. Oke, Ya, berarti karena siswa tidak mengumpulkan tugas itu berarti rasa tanggung jawabnya yang kurang Pak Kade ya. Kalau ya, kita cari betul. gini intinya nih ke nggih, tanggung jawab. Nggih Pak Kade, sebelum tiang lanjut Pak Kade, apa sih Pak, tentunya ada tujuan atau goal yang ingin Pak Kade capai dari percakapan kita hari ini. Apa Pak Kade goalnya atau tujuannya Pak Kade? Gini Bu, Tiang ingin mencari solusi bagaimana meningkatkan rasa tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru sehingga siswa itu punya rasa tanggung jawab untuk mengerjakan tugas itu, Bu. Itu yang ingin Tiang diskusikan sekarang, Bu. Ya, bagus sekali Pak Kadek. Tentu itu menjadi goal kita ya Pak Kadek ya untuk hari ini. Memang betul Pak Kadek, tanggung jawab itu menjadi hal yang sangat penting harus kita perhatikan, terutama kita sebagai guru Pak Kadek ya. Tentunya Pak Kadek sudah tahu ya apa sih penyebabnya sebenarnya siswa itu tidak mengumpulkan tugas Pak Kadek. Gini Bu, kemarin kan Tiang melihat ada beberapa siswa itu yang nggak ngumpul tugas itu yang menanyakan satu-satu kemarin Bu ya karena dia tuh malas, karena dia malas atau karena dia tidak ada keinginan untuk buat itu Bu, itu beberapa yang dapatkan dari anak-anak kemarin yang tiang tanyakan Bu. Oh, seperti itu Pak Kadek ya. Jadi itu penyebabnya Pak Kadek ya. Banyakan dari faktor dari eksternalnya dia ya Pak Kadek ya. Ya Bu. Nggih Pak Kadek, jika yang kasih rentang nilai Pak Kadek ya 1 sampai 10 ini. Siswa yang kurang bertanggung jawab ini berada di rentang nilai berapa Pak Kadek? Kalau tiang lihat dari 4 orang siswa itu karena dia rasa tanggung jawabnya kurang itu tiang kasih nilai 6 aja Bu. Wah, nilai 6 Pak Kadek ya. Ya Nanti Bu. yang mau nanya Demon ke Pak Kadek ini. Untuk indikator Pak Kadek, menurut Pak Kadek, apa namanya idealnya siswa yang bertanggung jawab itu seperti apa Pak Kadek? Menurut dia, Bu ya, siswa yang bertanggung jawab itu yang pertama mengumpulkan tugas tepat waktu. Artinya dia punya rasa tanggung jawab untuk mau mengumpulkan tugas itu tepat waktu. Kedua, mereka sadar diri bahwa tugas yang dikerjakan itu adalah kewajiban mereka yang harus mereka penuhi. Itu yang ingin tiang indikator yang ingin tiang tingkatkan itu Bu hari ini. Ya, betul Pak Kadek ya. Memang itu yang kita harapkan Pak Kadek ya. Nah, terus apa rencana Pak Kadek untuk meningkatkan tanggung jawab siswa tersebut Pak Kadek? Di sini ada beberapa rencana Bu yang ingin tiang Hmm. yang lakukan. Yang pertama itu yang panggil dulu beberapa anak siswa itu apa sih penyebabnya, apa permasalahannya, apa kendala-kendala yang dihadapi, kenapa dia itu bisa terlambat atau tidak membuat tugas. Yang kedua, yang akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain untuk menyelesaikan permasalahan itu, terutama dengan guru yang seprofesi dengan Tian dan IPA ataupun guru-guru mapel lain. Kemudian yang tanyakan ke wali kelasnya itu sebagai orang tua di Ya, sekolah betul. seperti apa sih anak ini. Seperti itu Bu rencana Tian. Ya, luar biasa Pak Kadek ya rencananya. Dari sekian rencana, Pak Kadek yang mana diprioritaskan untuk dilakukan terlebih dahulu Pak Kadek? Prioritas yang pertama itu yang
panggil dulu anak-anaknya, Bu. Yang secara Baik. personal, yang dekati, apa sih masalahnya, apa kendalanya, kenapa dia itu bisa terlambat, apakah dari faktor internalnya, karena dia malas atau malas, atau faktor eksternal di luar, atau karena keluarganya, seperti itu, Bu. Iya benar Pak Kadek, benar. Kita harus mengetahui ya Pak Kadek ya latar belakang yang terjadi pada siswa tersebut. Nah, mulai kapan Pak Kadek rencana ini dilakukan Pak Kadek? Secepatnya, Bu, kalau bisa besok yang akan lakukan, karena agar Hmm, permasalahan ini cepat terselesaikan, Bu. iya. Berarti Pak Kadek punya komitmen ya secepatnya ini bahkan mulai besok berarti komitmennya Pak Kadek ya. Yakin Ya. Pak Kadek mulai besok ya? Ya, Bu, siap, yakin. Iya, Pak Kadek. Luar biasa Pak Kadek ya. Nah, dari apa yang Pak Kadek sampaikan tadi ya, dari permasalahan yang muncul. Nah, Pak Kadek juga punya rencana-rencana yang akan Pak Kadek lakukan. Tentunya Pak Kadek tidak bisa sendiri Pak Kadek ya. Adakah pihak yang ingin Pak Kadek libatkan dalam melaksanakan rencana tersebut Pak Kadek? Oh, nggih, Bu. Nah, ada beberapa pihak yang mungkin yang akan ajak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama itu dari teman-temannya, Bu. Teman-teman siswa di kelasnya yang ajak, Ya. yang ajak untuk mendorong temannya, atau mengajak temannya agar mereka itu mau membuat tugas. Artinya dengan adanya kolaborasi dengan teman-temannya, mereka mau berkeinginan untuk membuat tugasnya. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan rekan-rekan guru sejawat lainnya, bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Ketiga, yang seperti yang tadi, yaitu dengan wali kelasnya. Itu gimana pendekatan wali kelasnya agar anak ini bisa termotivasi untuk mau meningkatkan rasa tanggung jawab. Kemudian yang ajak kerjasama juga dengan guru BK ataupun orang tua siswanya yang panggil nantinya untuk memberitahukan permasalahan atau kendala yang dialami anak ini di sekolah. Seperti itu, Bu, yang ingin dia Ya, bagus. lakukan. Ya, betul. Luar biasa Pak Kadek. Emang perlu ya luar biasa kolaborasinya Pak Kadek ya. Baik Pak Kadek, tentunya dari permasalahan yang tadi Pak Kadek munculkan, cara bersama-sama ya, tidak secara langsung Pak Kadek sudah mampu eh, merencanakan apa yang harus Pak Kadek lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Sungguh luar biasa Pak Kadek. Pengalaman ini bisa menjadi pengalaman yang luar biasa untuk kita Pak Kadek ya. Nah, sebelum tiang akhiri tentunya ada yang ingin Pak Kadek sampaikan lagi mungkin dari percakapan kita bagaimana perasaan Pak Kadek setelah kita melakukan percakapan ini Pak Kadek. Setelah saya melakukan percakapan dengan Ibu, saya mendapat pencerahan. Saya akhirnya menemukan solusi tentang masalah yang Tiang hadapi, Tiang akan lakukan eksekusi nanti untuk menyelesaikan permasalahan yang hadapi. Itu Bu aja, Bu. Semoga nantinya apa yang kita bicarakan hari ini dapat diselesaikan besok itu. Ya, betul Pak Kadek. Saya apresiasi sekali ya Pak Kadek apa yang Pak Kadek lakukan. Nah, jika nanti ada kendala lagi Pak Kadek, saya ingin Pak Kadek juga kembali lagi berdiskusi terkait ini karena menurut saya apa yang kita bahas hari ini sangat menarik ya Pak Kadek ya. Karena Benar. siswa bertanggung jawab ini tidak hanya Pak Kadek sendiri yang merasakan, termasuk saya pun juga ikut merasakan. Mungkin nanti cerita-cerita yang Pak Kadek rencanakan tadi, mungkin Pak Kadek bisa ceritakan lagi yang mana berhasil dan yang mana tidak. Mungkin itu bisa menjadi pengalaman yang baru buat saya sendiri, Pak Kadek. Baik, Pak Kadek. Sekian, mungkin Pak Kadek ada yang ditanyakan lagi atau masih ada permasalahan lain yang ingin dibahas, Pak Kadek? Tidak ada, Bu. Sudah. Baik, baik Pak Kadek, kalau tidak ada, kita akhiri Pak Kadek. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya Pak Kadek. Oke, Saya Bu. akhiri dengan Prama Santi Pak Kadek ya. Om Santi, Om Santi, Santi. Santi. Terima kasih Bu Sudani dan Pak Kadek yang telah melakukan praktik coaching. Di sini saya sebagai pengamat akan menyampaikan apa yang sudah saya amati dari praktik coaching tadi. Yang pertama, rencana aksi sudah mampu jelas tahapan demi tahapan yang dipancing dari pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang kedua, coach juga memberikan pertanyaan yang membantu untuk coach tersebut melaksanakan komitmen dari apa yang sudah direncanakan sebagai bentuk tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga, tadi di awal Bu Sudani mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot.
Tadi saya sudah amati bahwa tampak sekali Bu Sudani sudah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga dapat memunculkan potensi dari coaches untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, Bu Sudani, setelah melakukan coaching tadi, indikator apa yang tampak dari ketercapaian pengembangan yang Bu Sudani inginkan? Baik, Ibu. Nah, indikator yang tampak yaitu tadi ada beberapa pertanyaan efektif yang menurut saya itu sebenarnya adalah pertanyaan berbobot. Dari pertanyaan berbobot itu harapannya Koci bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Koci juga bisa munculkan ide-ide yang bagus untuk pembelajarannya da- dan menemukan solusi dari permasalahan sebagai permulaan awalnya, Bu. Nah, tadi sudah nampak ada juga beberapa ide baru yang telah dimunculkan oleh Koci, Bu. Baik, Bu, untuk coaching yang akan Ih, baik, Bu, untuk coaching yang akan datang, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan pengalaman pada coaching kali ini? Wah, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu bisa mendengarkan aktif, kemudian kehadiran secara penuh dalam melakukan coaching. Semoga saya lebih baik lagi mengembangkan kompetensi tersebut. Semoga kompetensi mengajukan pertanyaan bobot yang sudah saya munculkan dalam coaching kali ini bisa dikembangkan lebih baik lagi ke depannya, Bu. Baiklah, Bu. Karena waktunya sudah cukup, saya ucapkan terima kasih atas praktik coaching hari ini ya, Bu Sudani dan Pak Kadek. Kedepannya, semoga Ibu dapat mengembangkan dan mendapatkan teknik coaching seperti yang Ibu harapkan. Demikian hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Om Santi 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 Om. Om Santi. Baik, nanti. Sama-sama, Ibu.